Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ijtihad wal i'tisab bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyiral muslimina wal muslimat rahimakumullah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara warga Muhammadiyah yang kami hormati. Saat ini kita berada lagi dalam program dakwah Burhani. Gerakan menimba ilmu, perkaderan, dan membangun kehidupan yang berkemajuan. Tausiah kita saat ini agak berbeda dalam waktu yang agak panjang. Kira-kira 15 menit. Yang kita sebut tausiah 15 menit atau taulim. Topik yang kita bahas adalah kualitas pemikiran menentukan kualitas kehidupan. Itu topiknya. Jadi sekarang secara ilmiah kita akan membahas pemikiran itu apa sebenarnya dalam kajian ilmu kedokteran dan psikologi. Yang kedua, kita telaah dalam tuntunan agama kita, khususnya dalam Al-Quranul Karim. Nah, nomor 3 nanti kita lihat sampai di mana dan bagaimana masalah pemikiran umat saat ini, di zaman now ini. Ini yang kita tinjau. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mari kita mulai dengan pendefinisian pemikiran. Pemikiran sebenarnya adalah produk kinerja otak. Otak manusia yang berada dalam tengkorak, yang beratnya kurang lebih 1,3 sampai 1,4 kg, yang terdiri dari bermiliar-miliar sel saraf yang dihubungkan dengan sinap. Otak inilah yang mengolah semua informasi yang masuk melalui indera. Jadi, definisi pemikiran adalah kinerja otak untuk mengetahui, memahami, mendalami, menganalisis, mengaplikasikan, mengingat, dan melaksanakan semua informasi yang datang melalui indera. Tentu indera yang utama itu adalah penglihatan dan pendengaran. Ya, itu indera yang utama yang membawa ilmu ke dalam otak. Sehingga nanti akan dapat mendatangkan suatu kecerdasan bagi orang yang punya pemikiran itu. Itulah definisi pemikiran. Kemudian, pemikiran yang tertanam dalam otak menjadi memori itu menunjukkan kekayaan seseorang yang telah menimba ilmu. Nah, jadi di samping itu, otak itulah yang mengkoordinir seluruh kinerja organ dan potensi kemanusiaan manusia berdasarkan ilmu yang telah terekam sebagai memori di otaknya. Jadi pemikiran itu sangat penting pada umat manusia. Nah, ada 3 klasifikasi pemikiran itu. Pertama, pemikiran kognitif. Ya, ini pemikiran yang berorientasi pada kegiatan menimba ilmu. Jadi anak-anak umur 5 tahun sudah sekolah, belajar sampai perguruan tinggi. Itu terutama mengasah, mendidik, melatih ya kinerja otak supaya mendatangkan kecerdasan kognitif atau kecerdasan intelektual. Kalau orang itu sampai ke maksimal kecerdasannya, maka dia menjadi seorang ilmuwan. Yang kedua adalah pemikiran afektif. Ini pemikiran yang berdasarkan perasaan dan emosi. Pemikiran ini
akan membangun kepribadian umat manusia. Jadi berbagai umat muslim, pemikiran afektif adalah akan melahirkan akhlak yang mulia, ya, kepribadian yang santun. Nah, itu dia. Jadi keimanan dan ketakwaannya yang tinggi kalau orang cerdas afektif. Yang ketiga adalah pemikiran psikomotor. Nah, ini pemikiran untuk melahirkan kesuksesan hidup, melahirkan keahlian. Jadi kita ingat seorang olahragawan misalnya, itu psikomotornya pintar. Seorang seniman, psikomotornya pintar. Nah, itu contohnya. Di psikomotor merupakan bagaimana keterampilan orang itu. Kalau bergabung dengan ilmu yang tinggi, maka orang ini akan menjadi seorang yang ahli, bahkan seorang teknolog. Nah, yang melahirkan nanti karya-karya baru, ilmu baru, prosedur baru, metodologi baru dalam keilmuan. Nah, ini yang kita harapkan. Demikianlah kerja otak manusia menurut ilmu kedokteran dan juga ilmu psikologi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sekarang terkenal bagaimana orang mencerdaskan otaknya itu. Ini di dunia pendidikan itu terkenal teori Benjamin Bloom. Itu bagaimana tahap-tahap meningkatkan kecerdasan kognitif sehingga sampai kepada kecerdasan intelektual. Ada tahap-tahapnya, ya. Tahap pertama itu hanya mengetahui dan mengingat. Tahap kedua memahami dan mendalami. Tahap ketiga menerapkan dan mengaplikasikan. Tahap keempat menganalisis dan mengembangkan. Tahap kelima mengevaluasi dan menilai. Tahap keenam mensintesis dan membangun. Jadi otak seseorang diasah, dididik berdasarkan 6 tahap tadi. Yang kedua, kita kenal juga kata-kata istilah pemikiran ilmiah. Nah, ini juga membangun kecerdasan. Berpikir ilmiah sangat penting bagi siapa saja, apalagi seseorang yang sudah bekerja profesional, bekerja sebagai karyawan misalnya, itu harus berpikir ilmiah. Ini juga 6 tahap. Pertama, pemikiran positif. Kedua, pemikiran aktif. Ketiga, pemikiran kritis. Keempat, pemikiran kreatif. Kelima, pemikiran konstruktif. Yang keenam, pemikiran inovatif atau pemikiran membangun. Nah, jadi kita orang awam ini kalau memilih pemimpin misalnya, itu harus menjadi penilaian itu. Bagaimana kecerdasan kognitifnya, kecerdasan afektifnya, kecerdasan psikomotornya sesuai dengan ajaran Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mari kita tinjau pemikiran ini dalam ilmu agama kita, khususnya dalam kajian Al-Quranul Karim. Kita tahu manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang ahsani taqwim. Ya, kita sering baca laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, ini karena kecerdasan inilah manusia diberi amanah sebagai khalifah Allah di permukaan bumi. Manusia diberi amanah untuk menciptakan kehidupan yang rahmatan lil alamin. Nah, oleh karena itu, siapapun orangnya, ya, terutama kita umat muslim ini harus mengasah, mendidik, melatih kecerdasan otak kita supaya pemikiran kita cemerlang, insya Allah. Mari kita kutip beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa dalam agama kita pemikiran yang maju itu harus diutamakan. Yang pertama adalah meningkatkan pemikiran melalui Iqra bil Qalam, gerakan literasi dalam kehidupan. Ini literasi artinya gerakan membaca, menulis yang memperdomani literatur. Nah, ayat pertama yang turun kepada Rasulullah kita itu adalah gerakan literasi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazina 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang sangat pemurah, ya, yang mengajari melalui kalam, yang mengajari manusia terhadap ilmu yang belum diketahui. Nah,
Kita ingat Muhammadiyah telah mengikrarkan gerakan literasi. Berarti gerakan membaca, menulis, menghasilkan karya, mendalami ilmu, sampai selanjutnya sesuai dengan proses berpikir ilmiah tadi. Yang kedua kita kutip, yaitu meningkatkan pemikiran melalui ya ta'alam. Ini meningkatkan pemikiran melalui belajar, mengasah otak, ya. Gerakan mempelajari tuntunan kehidupan kita menurut ajaran agama kita. Jadi sering kita dengar dalam Al-Quran, afala yatafakkarun, afala ya'qilun. Nah, itu adalah apakah engkau berpikir? Ini penting kita ingat. Ada pertanyaan dari Allah sama kita, ya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyinal linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nah, dan kami turunkan Al-Quran ini kepada engkau wahai Muhammad untuk menjelaskan kepada umat manusia supaya mereka berpikir. Nah, berpikir ini yang sangat penting. Yang ketiga, kita kutip bagaimana meningkat pemikiran melalui ya tadabbarun. Nah, tadabbur Al-Qur'anul Karim. Gerakan mempelajari Al-Qur'an, ya. Ini sangat penting ini. Afala yatadabbarun Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mempelajari Al-Qur'an ataukah mereka kalbunya telah terkunci? Nah, ini beri petunjuk sama kita. Jadi kalbu itu sebenarnya pemikiran. Kalau pemikiran kalbu terkunci, orang tidak mau mempelajari tuntunan. Nah, ini dalam surat Muhammad ayat 24. Jadi ya tadabbarun sangat penting ya bagi kita. Ya, Al-Quran itu dipelajari bahasa Arabnya, dihafal, diingat sesuai kemampuan, didalami, ya, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan nilai-nilai berdasarkan petunjuk yang ada. Yang keempat adalah meningkatkan pemikiran melalui ilmu yakin. Nah, ini kita dengar ada ilmu yakin, ada ainal yakin, ada hakul yakin. Yakin berdasarkan ilmu yang telah kita miliki. Yakin setelah kita buktikan dengan indera kita. Dan akhirnya benar-benar yakin kita sangat mempercayainya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Ini mengenai neraka jahanam. Dengan ilmu yang benar kita akan meyakini. Kemudian dibuktikan dengan pandangan mata, dengan pendengaran, dengan penglihatan dan lain sebagainya. Itu harus kita ketahui. Yang kelima adalah meningkatkan pemikiran melalui ulul albab. Ini menciptakan jati diri seorang ilmuwan. Seorang yang ahli, seorang yang profesional, seorang yang teknolog kalau bisa. Ya. Yuktil hikmata may yasha'u wa may yuktal hikmah faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan orang yang mendapat hikmah akan mendapat nilai-nilai kebajikan yang banyak. Hikmah hanya dapat diraih oleh orang ulul albab. Nah, siapa ulul albab? Ulul albab adalah orang yang cerdas pemikirannya, menguasai ilmu, menguasai teknologi. Nah, dia menciptakan kesisteman baru, teori baru, karya baru. Itulah ulul albab. Jadi ulul albab dalam Al-Quran itu menjadi firman Allah yang sangat penting bagi kita. Nah, selanjutnya kita lihat tinjau sejenak kualitas pemikiran umat dalam menempuh kehidupan ini. Banyak sekali sebenarnya, ya. Kita juga kasihan melihat kok kita umat muslim secara umum dinilai ketinggalan. Kok orang non-muslim lebih maju dalam bidang ilmu dan teknologi. Ini adalah suatu cambuk bagi kita. Karena dalam tuntunan agama kita harus lebih maju, ya. Kita dituntun melalui Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala bahwa kita harus mencerdaskan pemikiran kita. Secara singkat kita contoh, kita lihat ya, gerakan literasi yang lamban, ya. Yang kedua, tidak bersemangat berpikir ilmiah, boleh disebut demikian.
tidak bersemangat membangun keterampilan, lalai dalam gerakan mencerdaskan psikomotor, mempelajari Al-Quran yang tidak maksimal. Anak-anak kita mempelajari Al-Quran banyak terbatas sampai menghafal, tak sampai memahami, mendalami, mengaplikasikan dalam kehidupan. Menuntut ilmu juga terbatas. Akhirnya sekarang untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, umat muslim menjadi konsumen. Produsen adalah non-muslim. Nah, kenapa demikian? Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mari kita renungkan. Pada sesi selanjutnya, mari kita berceramah lagi, membahas lagi topik-topik yang penting supaya membuka diri kita, pemikiran kita, bahwa pemikiran itu harus cerdas dalam rangka menerima ilmu, mewujudkan keterampilan, bekerja profesional. Demikian Bapak Ibu, sebagai pengantar bagi kita, taulim ini mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.